Nurul Syawari dari Prodi Agribisnis dengan NIM 253307620. Baiklah, di video kali ini aku akan memberikan video pembelajaranku tentang stasiun pengolahan biji kelapa sawit. Ikutin terus video pembelajaranku ya. Stasiun biji kelapa sawit ialah bagian yang mengelola biji sawit yang berasal dari nut setelah proses pemisahan. Stasiun ini bertujuan untuk menghasilkan inti sawit atau plum kernel dengan kadar kotoran dan kadar cangkang yang sangat rendah, serta kadar air yang sesuai standar penyimpanan. Secara umum, urutan proses pengelolaan kernel adalah nut silo, pemecahan biji, pemisahan inti dan cangkang, pengeringan inti, dan silo penyimpanan. Mari kita ikuti proses pengelolaan bijinya ya. Yang pertama, nut silo. Nut silo adalah tempat penampungan sementara nut atau biji sebelum masuk ke ripple mill. Fungsinya itu sendiri ialah menurunkan kadar air nut hingga 12-14%, menstabilkan aliran nut agar masuk ke ripple mill secara merata, dan mencegah nut menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Di proses ini, nut dipanaskan dengan udara panas sehingga siap untuk proses pemecahan selanjutnya. Kedua, pemecahan biji atau nut scraping. Pemecahan biji kelapa sawit ialah menggunakan alat ripple mill, yaitu fungsinya memecahkan nuts menjadi kernel inti dan sel cangkang. Di fungsinya juga ada tingkat pemecahan yang harus optimal, yaitu jika terlalu cepat maka kernel banyak yang pecah, jika terlalu lambat banyak juga nuts yang tidak pecah. Hasilnya, rappling berupa campuran ialah kernel, shell, unbroken nuts atau nuts yang belum terpecahkan. Ketiga, pemisahan inti dan cangkang. Setelah biji pecah, campuran kernel dan cangkang dipisahkan dengan beberapa cara. Yang pertama, clay bed system. Menggunakan larutan air plus tanah liat destinasi 1,19 sampai 1,20. Hasilnya menjadi kernel mengapung dan shell tenggelam. Yang kedua, hydrocolon system. Sistem ini lebih modern menggunakan tekanan air dalam klon untuk memisahkan berdasarkan massa jenis. Tujuan pemisahannya ialah menghasilkan kernel dengan kadar cangkang lebih besar 5-7% dan mengurangi kontaminasi seperti fiber halus dan pasir. 4. Kernel dryer. Kernel yang keluar dari clay bud atau hydrocolon masih memiliki kadar tinggi 15-20%. Di kernel dryer, kadar air diturunkan menjadi 7% hingga 8% dari standar industri. Tujuannya mencegah ketengian, mencegah pertumbuhan jamur, dan memperpanjang daya simpan sebelum dikirim ke pabrik PKO. 5. Silo penyimpanan inti. Setelah pengeringan inti, kernel yang sudah kering disimpankan di silo penyimpanan. Fungsinya menjaga suhu inti tetap stabil, menjaga kadar air tetap rendah, mencegah kontaminasi dan kerusakan mutu. Setelah selesai dikelola, kernel siap dikirim ke pabrik minyak inti sawit atau PKO untuk diolah menjadi minyak inti sawit dan mungkil inti sawit. Itu tadi pengelolaan kernel kelapa sawit. Tujuan utama stasiun kernel juga menghasilkan inti sawit dengan mutu baik, mengurangi loss atau kehilangan kernel, meminimalkan kontaminasi cangkang, mengoptimalkan kadar air untuk penyimpanan. Nah, itu aja video pembelajaranku kali ini. See you next time. Sampai jumpa semuanya.